Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, minggu kemarin sudah diumumkan tentang persembahan khusus untuk sound system, dan saya sengaja tidak taruh di depan, taruh di sana, di dekat etalase sana. Jadi Bapak Ibu ngisinya dah harus saat ibadah. Jadi terserah Bapak Ibu Saudara mau isi berapa untuk perbaikan, untuk peremajaan sound system yang ada. Dan kita berharap minggu depan kita sudah punya sound system baru, saudara. Khususnya sound systemnya sudah baru ya, mixernya sudah baru. Nah, salon-salonnya ini nanti akan menjadi berkat di tempat lain, dan kita akan punya yang baru, dan itu dari jemaat juga. Tuhan memberkati kita semua. Itu pengumuman untuk mungkin selalu diumumkan supaya diingatkan gitu ya, cepat-cepat diisi supaya cepat begitu ya, supaya ya dapat terrealisasi itu sound systemnya, salon maksudnya, salon subwoofer sama atasnya begitu. Tuhan memberkati. Oke, langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15. Salon ini masih bagus Bapak Ibu Saudara. Salon ini masih bagus, tapi kita akan remajakan dan kita mau juga menjadi berkat. Amin, saudara. Amin satu dalam ya. Amin. Tuhan memberkati. Sudah ketemu saudara? Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya 22, saudara ayat 23 dan seterusnya seperti biasa. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi kepada gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena air rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya seekor kayu. Musa melepaskan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman Tuhan kali ini. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama, sebuah kisah nyata di zaman kurang lebih di zaman Musa itu kurang lebih mungkin 1500 sampai 2000 tahun sebelum Yesus. Sebuah peristiwa terjadi
bagaimana sebuah bangsa yang tinggal di sebuah bangsa. Bangsa tinggal di sebuah bangsa. Bangsa Israel ada di Mesir. Kita pada tahu semua bagaimana kisahnya, kenapa kok bangsa Israel ada di Mesir. Karena ada Yusuf. Karena Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan setelah itu keluarga Israel, keluarga Yakub itu diboyong dari dari tempatnya itu, dari Kanaan itu ke Mesir semuanya. Yakub dan istri dan anak-anaknya yang ada 12 itu dibawa ke Mesir, dan mereka beranak pinak di desa Gosyen karena di situ banyak padang rumput. Kenapa di situ? Karena memang bangsa Israel saat itu atau umat Tuhan saat itu pekerjaannya banyak yang mengembalakan domba. Yang tadinya hanya keluarga Yakub akhirnya menjadi banyak beranak pinak. Yang tadinya namanya Ruben, akhirnya ada keturunan Ruben atau Bani Ruben, atau menjadi suku-suku dalam setiap, ada 12 suku di situ. Cukup lumayan banyak. Mereka ditindas karena Fir'aun merasa ketakutan kalau bangsa ini nanti ada bangsa lain menyerang. Tahu-tahu bangsa Israel tidak membela Mesir, tahu-tahu bergabung, wah matilah bangsa Mesir. Karena ketakutan itu akhirnya Mesir mengadakan penindasan. Dari penindasan itu bangsa Israel berteriak kepada Tuhan dan didengarkan oleh Tuhan. Musa dipilih untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Singkat cerita, mereka keluar dari tanah Mesir dengan ditandai 10 tulah atau 10 bencana yang terjadi di Mesir saat itu. Bukan bencana alam, tetapi bencana yang memang dirancangkan oleh Allah. Dari bencana-bencana itu, dari tulah-tulah itu, akhirnya Raja Mesir membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan dengan rela hati mereka memberikan emas peraknya, bukan lagi perak, emasnya kepada bangsa Israel. Udah kamu pergi sana, keluar sana. Setelah mereka berjalan di padang gurun, Fir'aun masih kangen sama orang Israel. Suruh panggil. Kejar. Sampai di depan Laut Teberau atau Laut Kolso atau Laut Merah. Di depan ada laut, di belakang ada musuh, di samping kanan kiri tidak ada apa-apa. Kalau guru-guru sekolah minggu zaman dulu berkata kanan kiri gunung-gunung, itu tidak ada gunung, saudara ya. Jadi sangat-sangat dapat dilihat, oh itu bangsa Israel, dari kejauhan sudah kelihatan. Mereka dengan berjalan kaki, belum ada kendaraan yang bisa memadai untuk membawa kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Sehingga perjalanan mereka terlalu pelan. Sebuah bangsa berjalan di padang gurun, dan bangsa Mesir saat itu orang-orangnya Fir'aun dengan memakai kendaraan kereta. Kira-kira terkejar apa saudara? Sangat mungkin terkejar. Tapi Allah berfirman kepada Musa saat mereka berseru, saat bangsa Israel ketakutan, akhirnya mereka berseru menyalahkan Musa, dan Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, kau kan punya tongkat,
tongkat itu kedangkan di laut, laut langsung terbelah, saudara. Laut terbelah, bangsa Israel tidak tahu laut itu berapa kilo kira-kira. Tidak rasa bukan cuma 1-2 kilo. Sedangkan laut yang jembatan Suramadu itu 5 kilo berapa maksudnya? 5,6 ya, 5,6 kilo. 5,6 kilo ini dari sini Tulungagung ya. Sini Jepun mungkin ya, sini Jepun begitu. Jauh saudara ya. Bayangkan dengan jalan kaki yang seperti itu, mereka harus menerobos. Sedangkan di belakang ada musuh dengan kendaraan, dengan kuda. Wah, sudah tidak mungkin lolos. Tapi kalau Tuhan yang besar menyertai, mereka lolos. Dan bahkan orang-orang Mesir yang mengepung itu akhirnya ditelan hidup-hidup sama laut. 3 hari perjalanan. Nah, awalnya mereka bersuka cita, saudara. Bersuka cita. Mereka memuji Tuhan dipimpin oleh Miriam, kakak Musa. Mereka bersuka cita. Akhirnya mereka berjalan. Di dalam perjalanan kurang lebih 3 hari, Alkitab berkata, seperti yang kita tadi baca, 3 hari Tuhan terhadapkan dengan kondisi yang sangat tidak nyaman. 3 hari lamanya mereka tidak menemukan air. Bukankah air adalah sebuah kebutuhan bagi manusia? Amin. Air adalah kebutuhan manusia. Dan saat itu mereka dalam kondisi kekurangan air, dehidrasi. Bayangkan 3 hari tidak menemukan air, apa yang terjadi? Lemas. Akhirnya mereka berteriak, Musa, Musa. Kebangetan kamu Musa. Sama Musa dibawa sampai kepada suatu tempat yang namanya Marah. M-A-R-A, tanpa H ya. Kalau pakai H berarti marah gitu ya. Marah artinya pahit. Bayangkan 3 hari tidak menemukan air. Begitu menemukan air, mereka minum, airnya pahit. Apa yang bisa yang akhirnya dialami oleh bangsa Israel? Tadinya sedih melihat air, senang, begitu diminum, ya pahit. Omelan persubutan lebih lagi. Awalnya ada pengharapan, wow, aku mendapatkan air, aku pasti hidup. Bangsa Israel berteriak lagi kepada Musa, Musa, airnya pahit. Apa bisa ini dapat dikonsumsi? Pahit. Musa berkata apa? Ayat 23, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa berseru dan Tuhan memberikan solusi. Lemparkan sebuah kayu ke air itu. Beberapa Kamis yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Di mana kita? Itu juga kapak yang terapung. Mata kapak yang tadinya tenggelam
dengan dikasih kayu di atasnya. Nabi Elisa bisa menjadikan mata kapak yang tenggelam itu bisa terapung dan akhirnya diambil lagi. Kembali lagi bicara apa yang ada di dalam perjanjian lama, seringkali itu merupakan semacam gambaran kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kehidupan manusia. Bicara kayu yang di sini dikatakan Allah berfirman kepada Musa, lemparkan kayu itu ke dalam air. Kayu bukan sembarang kayu, tetapi kalau kayu itu ada di dalam genggaman Tuhan, kayu yang tidak berarti itu, kayu itu yang menyelamatkan bangsa Israel. Apa sih arti sebuah kayu di sini? Walaupun mungkin sumur kita, mungkin Bapak Ibu Saudara kan punya sumur yang di rumah masing-masing, tapi sekarang sudah mulai jarang ya, sumurnya lebih banyak sumur bor gitu ya, atau pump gitu. Yang punya sumur besar begitu rasa ternyata pahit atau mungkin kemasukan tikus gitu ya, pasti dikuras. Kalau cuma ditaruh kayu, kira-kira bisa enggak itu? Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara kasih kayu manis sebanyak-banyaknya di sumur itu, tidak akan merubah kondisi air yang pahit atau air yang busuk karena ada tikus yang mati. Artinya tidak semudah itu Musa melakukan itu. Musa tidak sembarangan melakukan itu. Musa harus mendapatkan perintah dari Tuhan. Potong kayu, lemparkan kayu itu ke atas air yang pahit. Dan apa yang terjadi? Terjadilah mujizat. Dari kayu itu terjadilah air itu menjadi manis. Amin. Bicara kayu dihubungkan dengan perjanjian baru, itu selalu bicara tentang kayu yang berpalang itu loh saudara, yang saat itu menjadi tempat matinya Yesus, kayu salib. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, menghapus semua dosaku. Kenapa? Ya, sepotong kayu yang kasar itu membuat hal-hal yang pahit menjadi manis karena ada kuasa ilahi dari Dia yang mati di kayu itu. Bangsa Israel saat itu tidak tahu, tidak paham apa yang dimaksud. Mungkin Musa pun juga tidak ngerti. Dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Oh, Tuhan katakan seperti itu, ya aku lakukan. Dari sini sebenarnya Allah mau berfirman, ini kayu ini adalah kayu yang nanti melambangkan sebuah kayu di 1500 atau 2000 tahun yang akan datang. Kayu ini yang mengubah nasib anak-anak Tuhan. Kayu ini yang membuat kepahitan di dalam kehidupan kita menjadi manis. Sebagai anak-anak Tuhan,
jangan benci dengan kayu salib itu. Katakan amin. Karena salib itu yang mengubah kepahitan hidup kita, yang mengubah kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kepahitan. Entah kita dipahitkan oleh dunia, atau mungkin kita dipahitkan oleh keluarga, membuat kita merasa, aduh kok tidak adil ya dunia ini. Ya, dunia memang tidak ada yang adil. Solusi terhadap kepahitan yang ada dalam dunia ini, aku sudah lakukan banyak hal tapi kok tetap pahit. Ku datang pada salib itu. Katakan amin. Datang kepada kayu itu yang mengubah segala sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita menjadi harapan-harapan yang dahsyat luar biasa. Adakah hidupmu kepahitan saat ini? Atau mungkin perjalanan hidupmu, perjalanan hidup yang penuh dengan kepahitan. Yang lain-lain berhasil, aku tidak berhasil. Semua sudah lakukan gitu, berhasil, aku tidak berhasil. Bukankah itu kepahitan, kegagalan, kekecewaan? Ada banyak hal terjadi, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita katakan di hadapan Tuhan, pahit Tuhan. Hidupku penuh dengan kepahitan. Dan engkau bisa berseru, Yesus tolong, itulah alamat yang tepat. Katakan amin. Yesus tolong, berarti kita berseru kepada kayu itu. Berseru kepada Dia yang ada, yang mempergunakan kayu itu untuk menebus dosa saudara dan saya, yang akan membuat kehidupan kita yang pahit menjadi manis. Katakan amin. Yesus mau mengubah kehidupan kita. Yesus mau mengubah kehidupan kita. Ya, memang zaman dulu ya hamba-hamba Tuhan di zaman ayah saya, bahkan mungkin kakek, itu yang ngetren itu lagunya begini, saudara. Ya, saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Biar ku diolok di sini, tapi mulia di dalam sorga. Sekarang pujian itu ditolak, saudara ya. Ditolak karena apa? Ya kenapa kalau kita bisa menikmati sorga di dalam dunia ini, tidak kita nikmati saja? Saya tidak menolak lagu itu. Saya tidak menolak. Karena terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus alami hal-hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, bagaimana anak-anak Tuhan harus alami miskin di dalam dunia, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mati sebagai mati syahid. Seperti Stefanus, dia harus mati syahid di depan mata dari Paulus atau Saulus. Ya mungkin pujian itu untuk Stefanus, biar saya miskin di sini, biar aku mati di sini, tapi mulia di dalam sorga. Dan benar, saudara, Stefanus
yang saat itu masih hidup menghadapi raja batu. Dia melihat sorga sudah menanti Stefanus. Jadi saya tidak katakan lagu itu lagu usang. Sehingga kalau saya mengalami sesuatu yang pahit, saya ingat, ada kok hamba Tuhan yang alami kepahitan. Kepahitan hidup maksud saya. Jangan sampai hati kita yang penuh dengan kepahitan. Itu beda sebenarnya. Hati yang penuh dengan kepahitan itu berarti ya ada iri dengki begitu. Tapi kalau dalam hidup ada kepahitan, mungkin karena Tuhan izinkan kita mengalami proses dari Tuhan. Kalau kepahitan hati berarti kita benci kepada seseorang. Kalau kita ada kepahitan berarti kita ada rasa sirik dengan orang yang ada di sekitar kita. Entah itu saudara kita, tetangga kita. Di sini tidak ada yang kepahitan ya saudara ya? Tidak ada yang kepahitan saudara ya? Semua manis. Cuma nasibku saja tuh. Tidak ada juga ya, nasib kita juga nasib yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan sedang sengaja membawa kita kepada hal-hal yang bersifat pahit. Istri kan dikatakan bahwa ayat 25 bagian akhir, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, ngetes bagaimana sih kondisi anak-anakku. Terkadang memang sengaja Tuhan izinkan kita masuk di dalam suasana-suasana yang tidak kita inginkan. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan akan mengerti, oh berarti memang ini sudah waktuku untuk aku menghadapi sesuatu yang pahit. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 71, coba ditayangkan. Operatornya jangan gelik-gelik ya. Aja gelik ya. Nanti salah-salah gelik terus tidur di situ ya. Aja. Jadi TV ini tambah gede, tambah kesempatan untuk gelik. Aja ya. Masalahnya saya lihat mana operatornya udah ada ya. Tidak dengar loh. Di mana? Ya betul. Nanti pokoknya yang jadi operator jangan jadikan tempat itu, apalagi sekarang gitu ya, dibuat gitu. Wah enak untuk tidur. Oh jangan ya. Ayo kita ibadah sungguh-sungguh saudara ya. Kok tidak ada batal lagi dong? Malah minta batal lagi. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kurang banter. 1, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini anak Tuhan yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa itu tidak selalu maunya aku diberkati gitu ya. Ya. Terkadang juga berdoa sambil nyanyi banyak perkara gitu ya. Tapi seringkali kita nyanyi banyak gitu. Banyak perkara cuma sampai di situ. Akan perkara. Padahal ayat yang kedua dikatakan apa? Satu perkara. Itu yang penting itu.
Banyak perkara itu, saudara dan saya banyak perkara, tapi satu perkara apa? Yang kusimpan dalam hati apa? Bahwa sesuatu Apa? Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Satu perkara, setiap ada masalah, walaupun banyak masalah, Tuhan selalu peduli. Katakan amin. Kalau kita nyanyi, resapi, dan buat kita mengerti dengan isi pujian ini. Saya kalau sudah paham lagu gitu ya, oh maksudnya gini, oh air mata dok saudara ya. Ya seringkali lagunya saat banyak perkara, pas itu bukan di sini, di tempat lain itu gitu. Banyak perkara, saat nyari banyak perkara, nuang. Padahal ayat berikutnya itu kan satu perkara, itu dengan sebuah keyakinan. Banyak perkara itu, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Maka banyak nangis sehingga mengerti perkara ku banyak, tak ngerti lagi ya. Tetapi ingat satu perkara, Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi tanpa rencananya. Kembali lagi di sini ya, tadi bahas lagu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Pemazmur merasakan bagaimana kondisi yang tertindas. Mazmur 119 itu bukan Mazmur Daud ya, Anda tahu itu kumpulan dari pemazmur. Tetapi saya mau katakan, Daud pernah merasakan kehidupan yang tertindas. Dia dikejar-kejar sama mertuanya yang adalah raja Israel pertama, Saul. Dia mulai dekat dengan seorang yang bernama Doeg. Doeg ini utusan Saul, tapi dia juga sebagai imam. Oh, berarti dia bisa menjadi panutan. Daud ke sana, awalnya tidak ada apa-apa. Begitu Daud pergi, Saul membuntuti, berada di tempat itu. Doeg berkata kepada Saul, Daud baru dari sini. Saul bilang, imam-imam yang ada, kamu masih makan Daud ya? Iya. Prajuritnya Saul disuruh bunuh itu orang imam-imam itu. Prajuritnya Saul tidak berani membunuh karena mereka menghormati hamba-hamba Tuhan. Daud mendengar peristiwa itu yang sangat miris sekali. Doeg yang juga bagian dari imam itu. Prajurit Saul yang biasa membunuh, saudara, tidak berani membunuh imam-imam, tapi Doeg ini yang membunuh imam-imam itu. Cari muka di hadapan Raja Saul. Tidak punya rasa takut akan Tuhan, padahal dia adalah pelayan Tuhan. Daud nangis di hadapan Tuhan. Kok gini ya? Sedangkan orang yang biasa membunuh saja tidak berani membunuh imam-imam. Dia sangat menghormati pelayan-pelayan Tuhan. Ini sesama hamba Tuhan. Kok malah beraninya membunuh semua imam-imam itu? Daud kecewa. Terkadang kita kecewa bukan karena kita yang kena, saudara. Karena kita melihat ketidakadilan di tempat-tempat yang seharusnya keadilan itu kita dapatkan. Daud kecewa.
Sehingga dia berkata di hadapan Tuhan, udah, yang penting aku mau jadi sebuah pohon yang ditanam di hadapan Tuhan. Kepahitan hidup seringkali bermacam-macam yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita pahit, yang membuat kita kecewa. Kok gini ya? Apakah saya mengalami? Saya banyak mengalami segala kekecewaan itu. Dan seringkali saya nangis di hadapan Tuhan. Jujur, kadang melihat hal-hal yang tidak beres itu dilakukan oleh orang yang bukan semestinya melakukan itu. Kadang sampai tante-tanya marah sama saya. Saya misu, saudara. Karena melihat orang-orang ini munafik. Tapi bukan cuma kalang kereta, amin. Cuma Makedonia ini, Tuhan, amin. Sampai dulu kepala. Terkadang kita menghadapi hal-hal yang semacam itu, saudara. Tuhan terkadang izinkan. Tapi pemazmur berkata, saat dia mengalami kondisi tertindas, bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan. Dan memang Tuhan membawa bangsa Israel ke Mara itu dengan maksud dan tujuan untuk memberikan ketetapannya. Terlebih dahulu sepotong kayu yang menjawab persoalan mereka. Dari sepotong kayu yang menjawab persoalan mereka, memaniskan yang pahit itu. Akhirnya berikutnya ayat 25 dikatakan apa? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis di dalam air. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saat engkau mengalami kepahitan, ingat firman Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan mau berfirman melalui persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Cari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, itu akan menjawab pergumulanmu. Saat engkau alami terjepit, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman. Marah adalah sebuah proses
yang Tuhan mau mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dan berikutnya, kalau kita mau menjadi pelaku firman, marah itu tidak lama kok saudara. Marah itu tidak lama, kepahitan itu tidak lama. Di marah itu Tuhan buat mujizat, marah menjadi manis. Dan setelah itu Tuhan ajar mereka dengan ketetapan firman Tuhan. Dan berikutnya Tuhan berikan sebuah lokasi yang indah, lokasi yang bagus, lokasi yang lokasi yang dimana ini loh, kalau engkau menjadi pelaku firman, akan terjadi, engkau akan masuk di dalam sebuah tempat yang bernama Elim. Apa itu Elim? Ayat yang ke-27, saudara. Baca bersama-sama. 1, 3. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air. Sebelum ke Elim, sengaja Allah berikan sebuah lokasi marah. Karena Allah mau memberikan ketetapan-ketetapannya. Allah memberitahukan ada penebusan kok lewat kayu. Sepotong kayu yang dilempar di air yang pahit itu mengubahkan kehidupan bangsa Israel. Yang tadinya air itu terkutuk menjadi air yang diberkati. Katakan amin. Mungkin sukacita kita sudah mulai berkurang. Yesus, Yesus, kau segalanya. Gimana? Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Jangan lupakan Yesus. Itu yang mengubah kehidupan kita. Setelah Yesus ada dalam hidup kita, jadi pelaku firman, Tuhan tempatkan kita di Elim. Dikatakan ada 12 mata air. Bicara mata air, bicara kehidupan. Bicara 12 itu bicara pemerintahan. Makanya Yesus mengambil 12 murid. Ada pelajaran-pelajaran numerologi, saudara. 12 bicara pemerintahan, 7 angka sempurna, 8 angka kesetiaan, 4 angka bumi, 5 angka penebusan, 3 bicara Tritunggal, 2 bicara saksi, 9 buah roh, 10 apa saudara? Hukuman, saudara. Saudara mau yang 10 atau yang 9? Ya. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan itu 10-10-nya hukuman, saudara. Makanya 10-10-nya untuk kasih yang 9. 9 itu untuk saudara, saudara berbuah-buah. Kok jadi ke perpuluhan, saudara? Saudara ngasih dan ngasih itu bukan urusan saya. Nanti saudara itu akan, hubungannya saudara akan diberkati apa enggak. 11 saya lupa ya. Terus apa lagi? Yaitu sampai ada
50 itu hari Pentakosta, dan seterusnya. Ada angka-angka. Makanya saya paling senang angka 9 itu. 9 itu juga angka yang tertinggi, saudara ya. Tuhan berkati kita. Dikatakan, sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 7 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air. Dari ujian, dari cobaan, dari kepahitan hidup, dibuat manis oleh Tuhan, dibawa kepada ketetapan-ketetapannya Tuhan, semakin melihat sesuatu yang manis, kehidupan yang berkelanjutan. Dari 12 mata air, 70 itu juga ada, saya lupa artinya apa, dan 70 pohon korma. Kalau untuk saudara dan saya di sini, itu apa? Di sana zaman itu tidak ada nasi, saudara. Tidak ada beras. Orang-orang tidak ngerti bagaimana cara makan beras, makan nasi. Ya tahunnya makan. Yang ada itu pohon korma, buah korma itu dimakan. Buah-buahan apa aja dimakan. Setelah itu juga dapat mana itu juga dimasak, caranya masak ya sesuai mereka. Dan paling enak kita tinggal di Indonesia. Sudah enak di Indonesia, lebih enak lagi tinggal di Kalangbret. Setiap sore kita tinggal milih. Saya kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan, tidak usah di tempat jauh, hamba-hamba Tuhan Tulungagung, mesti saya diajak ngomong, memang enak ya Kalangbret gitu ya. Makanya pendeta di Lombok, ya pinggir jalan itu, sudah gitu setiap tahun itu mesti, apalagi kalau buka giling, itu kuliner model apa aja. Makan besok pindah-pindah dari Kalangbret. Rasanya Kalangbret seperti Elim ya saudara. Apa diganti aja GPDI Elim Kalangbret. Karena banyak makanan. Tapi beli sebenarnya. Om Petrus mulut aja seringkali Kalangbret. Dan setiap kali lihat sore-sore, gila ini Kalangbret. Dan itu dari dulu gitu ya. Kalau ada orang luar kota pernah Kalangbret yang diingat itu pinggir jalan itu, pasti luar biasa. Ada di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya air dan pohon kurma ini yang membuat bangsa Israel bisa hidup lebih panjang lagi. Tapi Elim bukanlah final. Masih ada perjalanan lagi yang nanti akan dilanjutkan di kemudian hari, saudara. Sebab yang final itu Kanaan, yang nanti akhirnya Yosua yang akan menggantikan menjadi pemimpin. Tapi saya mau katakan melalui Mara dan Elim, terkadang untuk menghadapi berkat Tuhan yang besar, kita harus mengalami sebuah kondisi seperti Mara. Dan kalau kita menghadapi kondisi kepahitan dalam hidup, ingat Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku memahami kebenaran firman Tuhan, supaya aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, Elim akan terjadi dalam kehidupan kita. Kebahagiaan hidup akan lebih lagi kita rasakan. Mujizat lepas mujizat terjadi. Hidup kita diberkati, anak cucu kita pun akan diberkati. Terjadilah Elim dalam rumah tangga kita. Ada mata air kehidupan, ada makanan,
70 pohon kurma. Artinya ada banyak persediaan makanan yang membuat kita lebih long life, hidup lebih panjang lagi. Amin. Jadilah pelaku firman. Siap-siaplah menghadapi marah. Dan ingat, saat kita menghadapi marah, tidak usah kita berteriak ngomel-ngomel. Kami berteriak sama Tuhan, Tuhan, aku tahu rencanamu indah dalam hidupku. Saat ini aku mengalami marah, aku alami kepahitan, aku tidak kuat Tuhan, tapi aku tahu pasti kalau hal ini terjadi, seizin Tuhan, kalau aku menang, aku akan mendapatkan Elim itu menjadi bagianku. Tuhan memberkati kita. Sebenarnya ada saksi yang bisa disampaikan, tapi jangan pada tidak bersahabat dengan saya sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Jadikanlah hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan. Kita mau supaya Elim itu benar-benar ada di dalam rumah tangga kita. Bukan sekedar itu janji-janji Tuhan saja, tetapi itu benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Kami semua boleh berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi sempat saya sampaikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi? Ya, Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita mengerti apa maksud rencana Tuhan. Banyak perkara Wow.
bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Meteraikan setiap benih firman-Mu itu di hati kami. Penuhi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Firman-Mu membawa kami untuk kami mengerti rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Firman-Mu membawa kami untuk kami bertambah percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Seringkali kami menghadapi marah dalam hidup kami. Seringkali kepahitan hidup itu melanda, menimpa dalam hidup kami. Dan bila mana Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Dan kami tidak mau berhenti untuk kami selalu berseru kepada Engkau. Karena Engkau tempat pelarian kami, Engkau tempat pertolongan kami, sehingga kami boleh mendapatkan, haleluya, haleluya, tempat yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tapi kami rindu Tuhan, firman-Mu tetap berbicara, bekerja di hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Karena kami sadar tidak mampu kami dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk menguatkan, memampukan kami berjalan di dalam iman. Haleluya. Sebentar kami akan bawa korban syukur. Sucikan setiap persembahan umat-Mu, sucikan hati pikiran umat-Mu Tuhan, sehingga persembahan kami, baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persepuluhan kami bawa dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.